Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran ekonomi ya. Hari ini kita memasuki ke bab selanjutnya yaitu tentang APBN dan juga APBD ya. Beserta subbab-subbabnya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang APBN. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah dapat menjelaskan tentang konsep APBN. Yang kedua, mengidentifikasi jenis penerimaan dan belanja negara. Yang ketiga adalah menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Untuk pembahasannya kita simak satu persatu ya. Nah, pengertian. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, APBN itu merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020. APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode, ya. Nah, APBN itu bisa disingkat adalah A-nya itu adalah anggaran, P-nya itu adalah pendapatan, B-nya adalah belanja, N-nya adalah negara. Jadi disingkat APBN ya. Kita ke pembahasan selanjutnya. Adapun fungsinya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Maksud dari fungsi alokasi ini adalah APBN mengatur atau mengalokasikan dana dari pendapatan negara untuk pembiayaan dan pengadaan kebutuhan barang dan jasa. Dan yang kedua adalah fungsi distribusi. Apa sih maksudnya fungsi distribusi? Nah, maksudnya seperti begini ya. APBN itu menyalurkan dana dari pendapatan negara ke berbagai sektor melalui transfer payment berupa subsidi, beasiswa, dan juga dana pensiun. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Apa maksudnya? Itu fungsi stabilitas di sini adalah APBN itu dapat mengendalikan stabilitas perekonomian negara dalam bidang fiskal. Ya. Yang keempat, ada fungsi pertumbuhan. Nah, maksud dari fungsi pertumbuhan di sini adalah APBN itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, ya. Yang kelima ada fungsi pengendali. Maksudnya dari fungsi pengendali itu apa? Yaitu APBN dapat mengendalikan tingkat harga, inflasi, dan juga krisis ekonomi. Gitu ya. Selanjutnya kita ke tujuan. Nah, sebenarnya banyak tujuannya, tapi secara umum tujuan dari APBN itu ada 2. Yang pertama, menjaga stabilitas dan mengembangkan perekonomian negara, mendorong investasi dan juga mengatur tingkat harga. Yang kedua, memelihara stabilitas ekonomi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat ya. Selanjutnya ada beberapa asas kebijakan tentang APBN. Yang pertama ada asas berimbang. Nah, di mana ini kebijakannya itu jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran negara. Ya, itu namanya anggaran berimbang. Yang kedua ada anggaran dinamis. Di mana maksudnya itu di mana anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan seterusnya adalah anggaran surplus. Itu di mana kebijakan jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Ya. Contoh. Ya, contohnya itu APBN pada masa inflasi. Yang terakhir adalah anggaran defisit. Maksudnya defisit itu apa? Di mana nih kebijakan atau anggaran di mana jumlah pendapatan negara itu lebih kecil daripada jumlah pengeluaran negara. Jadi jumlah pengeluaran negara itu lebih besar dibanding dengan jumlah pendapatan negara. Contohnya adalah
APBN pada masa pembangunan ya. Itu kalau di tahun-tahun sekarang itu sering terjadi defisit ya. Nah, kita ke sini nih sebentar. Nah, ya. Sumber pendapatan negara. Nah, ya. Ada beberapa sumber dari pendapatan negara ya, ada 4. Yang pertama adalah penerimaan dari perpajakan ya. Ya, pastinya ada terbagi perpajakan itu ada terbagi menjadi 2, perpajakan dalam negeri dan juga perpajakan dalam perdagangan internasional ya. Kalau perpajakan dalam negeri itu seperti pajak non migas dan migas, pajak pertambahan nilai, pajak penambahan nilai barang mewah, pajak bumi bangunan, biaya perolehan atas bangunan, cukai dan pajak lainnya. Kalau pajak perdagangan internasional itu termasuk bea masuk dan juga pajak ekspor. Yang keterusnya nomor 2 itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Seperti penerimaan STA, minyak bumi, gas dan pertambangan dan juga kehutanan dan perikanan, laba BUMN, BNPB dan lainnya. Yang ketiga adalah hibah. Adalah bentuk pendapatan negara berupa hadiah atau bantuan yang diterima negara yang tidak perlu dikembalikan. Seperti bangunan sekolah mungkin ya. Kebanyakan di bangunan di sekolah di negara Indonesia itu adalah hasil hibah ya. Terus yang terakhir ya, atau penerimaan luar negeri, terus pinjaman program dan pinjaman proyek ya, atau disebutnya utang ya. Seterusnya. Nah, di sini ada jenis pembelanjaan negara. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat. Terdiri dari 2. Ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran pembangunan. Kalau pengeluaran rutin itu contohnya pegawai, ya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, dan dalam dan luar negeri, subsidi, pengeluaran rutin lainnya. Yang kedua ada pengeluaran pembangunan. Yakni ada 2, ada pembiayaan pembangunan dan juga pembiayaan proyek. Yang kedua belanja pemerintah daerah. Yang pertama itu ada dana perimbangan. Itu dana perimbangan itu adalah dana untuk memang seharusnya itu udah ada dana perimbangan tuh, ya. Itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang pertama dana bagi hasil, yaitu meliputi bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kalau dana alokasi umum itu dikhususkan untuk hal-hal yang umum ya. Kalau yang khusus itu lebih terpatok kepada hal-hal yang krusial dan khusus gitu ya. Terus ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Itu kan ada namanya ada undang-undang otonomi. Jadi diberikan keistimewaan gitu ya. Contohnya pengalokasian untuk pembangunan di Provinsi Papua. Kenapa? Karena di Papua itu masih dalam tahap pembangunan infrastruktur gitu ya. Jadi makanya pemerintah merincikan adanya belanja dana otonomi khusus. Yang seterusnya ada pembiayaan lain yang masuk dalam APBN seperti pembangkangan dalam negeri, privatisasi, penjualan aset program restruktur dan pembankan, surat utang negara, pembiayaan luar negeri, misalnya dilakukan rupiah, PDB dan juga harga minyak di dunia. Nah, bagaimana sih cara penyusunan ya? Sorry nih. Nah, bagaimana sih mekanisme penyusunan APBD? Ya, yang pertama pemerintah menyusun rencana APBD dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Yang kedua, pengajuan rancangan APBN oleh pemerintah itu kepada DPR. Yang ketiga, pembahasan rencana APBN oleh DPR dalam masa sidang. Yang keempat, persetujuan rencana ya APBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Yang kelima, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Ya. Nah, seperti itu mekanisme penyusunan APBN atau mekanisme
Kalau dalam istilahnya itu adalah mekanisme rencana pemasukan dan pengeluaran suatu lembaga yang dilaksanakan dalam satu periode atau dalam satu tahun ya biasanya ya. Apakah di ACC atau tidak gitu. Nah, bagaimana sih pengaruh APBN terhadap perekonomian? Di sini ada beberapa ada 5 poin ya. Yang pertama, di sini dapat diketahui besarnya GNP yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga. Yang ketiga, industri-industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi. Yang keempat, bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya sehingga memperlancar distribusi pendapatan. Yang terakhir, terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara, serta pembangunan proyek negara dapat terlaksana. Ya. Yang terakhir itu adalah terbukanya kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sekian untuk materi tentang APBN kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang APBD atau anggaran pembelanjaan atau disebut dengan anggaran penerimaan belanja daerah. Ya. Terima kasih. Jangan lupa juga di like, di komen, dan subscribe. Bye-bye.